Ya semua profesi harus berevolusi, nggak bisa berevolusi. Saya nggak kepikir bagaimana profesi pendeta bisa berevolusi. Saya nggak kepikir, nggak tahu caranya. Si robot dengan mudah menyerap seluruh informasi kaitan dengan berbagai macam pengetahuan teologi dan lain-lain, bahkan dari Alkitab bahasa aslinya, dari berbagai macam terjemahan, semua analisa segala macam dikumpulkan. Dia punya knowledge yang lebih lengkap dari pendeta. Mungkin 1000 doktor, 1000 profesor teologi jadi satu di dia. Dengan kemampuan mengenali seluruh bahasa. Ini bicara engine di belakangnya, bicara kecerdasan buatan. Sehingga waktu kita bicara konten khotbah, saya terima nonton khotbah secara online, secara daring, saya cuma mikir, saya tidak memperhatikan khotbahnya, saya takut khotbahnya itu merusak otak, merusak keimanan saya. Iya kalau benar orang, kalau robot, kalau AI. Fenomena Christian Prince yang lagi mewabah dunia dan membuat jengkel kaum Muslim ini. Nah pertanyaannya, apakah Christian Prince juga karena dia tidak memunculkan mukanya, dia nggak jelas identitasnya, tapi dia nyata dalam perlawanan apapun, apakah ini bisa jadi robot atau orang nih? Kalau lihat dari bahasan itu, teknologi yang ada sekarang sangat mudah memunculkan puluhan ratusan Christian Prince atau agama lain Prince atau apapun dalam konteks saat ini. Jadi kita ada di tengah pembentukan pola pikir, perang pola pikir yang tadi perang pola pikir dasarnya perang informasi, dasarnya adalah FOF pelurunya, senjatanya FOF, pelurunya hoax tadi. Waduh. Half truth. Ya, kembali dalam perspektif Joshua Tewu dengan Pak Gildas Deograd Lume. Kita sedang membahas satu isu global di akhir zaman. Ini istilah saya di akhir zaman. Salah satu keuntungan pendeta bisa bicara akhir zaman. Kalau ilmuwan dengan teknokrat nggak boleh. Karena kita ini pendeta jadi bicara akhir zaman. Artinya kalau tanda-tanda dilihat kita sudah ada di zaman akhir. Ya boleh dikata kalau zaman akhir itu 3 sesi, awalnya zaman akhir, middle zaman akhir, kita sudah ada di sesi akhir zaman akhir, bayangkan. Karena tanda-tandanya begitu luar biasa. Yang mengejutkan ini, Pak Gildas bicara tadi, pemirsa, bahwa akan ada fenomena ibadah online, ibadah daring atau kebaktian daring, dan bahkan penyelenggaraan sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab daring, yang berpotensi disusupi, diracuni, bahkan digantikan, coba bayangkan. Nah itu untuk selengkapnya kita ngobrol lagi sama Pak Gildas. Pak Gildas, terangkan dulu apa maksudnya ancaman ini ke depan untuk kekristenan terutama. Kalau saya mendengar khotbah Pak Joshua Tewu, saya yakin Bapak berbicara dengan saya itu dengan hikmat Tuhan, amin, karunia Tuhan, dengan segala macam pengetahuan yang Tuhan berikan buat Bapak. Amin. Waktu saya menyaksikan video khotbah yang mukanya Pak Joshua Tewu, saya bertanya, ini benar Pak Joshua Tewu atau robot atau artificial intelligence yang ada di belakangnya yang bicara tentang hal tersebut? Bisa disamakan dengan hologram nggak itu? Beda lagi? Ya, hologram nanti teknologi berbeda lagi. Oke. Gitu. Tapi ini kita bicara konten. Jadi bisa tampilan saya, postur saya,
profil saya, tapi sebenarnya bukan saya. Bukan Bapak. Bisa begitu? Iya, ya kita bicara video yang sudah berbasiskan deepfake tadi. Deepfake. Ya, Deepfake. oke. Dan makin sulit dibedakan, makin canggih, makin halus kepalsuannya, makin tidak bisa dibedakan. Dan di era industri 4.0 itu akan sudah dan akan lebih banyak lagi profesi yang punah. Oke. Sebagai contoh, atau profesi yang dulu belum ada, Ya, sekarang jadi muncul ada Ya. sekarang. Kalau zaman dulu saya ditanya orang tua besar mau jadi apa, saya bilang jadi YouTuber, apaan tuh? Ya. Tapi sekarang anak muda, hai guys, apa kabar? Dapat uang halal miliaran tiap bulan tiap tahun jadi Iya. YouTubers. YouTubers, betul. Iya. Profesi-profesi seperti tadi kita lihat misalnya penjaga jalan tol sudah nyaris punah Sudah nyaris punah. di Indonesia. Di sini aja penjaga portal Parkir, masuk kita parkir apa? sudah nyaris punah, kecuali kalau pas lagi ada gangguan. Dan apakah profesi pendeta akan punah? Who knows? Kalau dengan artinya Secara teknologi sudah komponennya sudah ada, Sudah ada semua. sudah lengkap nyaris 100%. Contoh, Alkitab elektronik sudah ada. betul. Contoh, Ah. sekarang mulai tumbuh industrinya, berita-berita yang kita baca itu dibuat oleh AI, bukan diketik lagi oleh wartawan. Dibuat oleh apa? AI, oleh artificial intelligence, oleh kecerdasan buatan. Oh. Dan salah satu media online di Indonesia juga sudah mulai menjalankan pilot prototyping konten beritanya Sudah pakai AI. dibuat oleh AI, bukan oleh wartawan, bukan diketik lagi oleh wartawan. Wah, profesi wartawan mulai punah. Reporter dalam pengertian Kita seperti lihat yang seberapa tradisional. cepat. Iya. Seberapa cepat? Seberapa cepat. Dan ya semua profesi harus berevolusi. Nggak bisa berevolusi. Saya nggak kepikir bagaimana profesi pendeta bisa berevolusi. Saya nggak kepikir. Nggak tahu caranya. Tapi coba kita lihat. Anggaplah mungkin di era, karena komponen speech to text recognition itu sudah sangat mature teknologinya. AI yang berinteraksi bisa tanya jawab itu sudah makin mature. Kalau Google ada Alexa, ada segala macam, sudah bisa berinteraksi. Dan kita bicara sekarang chatbot, gitu ya. Sudah banyak sekali layanan pelanggan yang direspon oleh robot, bukan oleh orang. Saya tahu persis ada satu bank terbesar di Indonesia yang robotnya, AI-nya sedang dalam proses pencerdasan, diinjek terus dengan knowledge, dan mungkin ini udah setahun, mungkin 2 tahun, mungkin setahun atau 2 tahun lagi customer service yang menghubungi lewat telepon bank tersebut diskusinya ngobrolnya dengan robot. Jadi ini sedang dalam proses penyempurnaan robot itu, pencerdasan. Penyempurnaan knowledge, ya. Knowledge-nya. Betul, namanya juga kecerdasan buatan. Betul. Oke. Sehingga sangat mungkin di satu titik ada orang yang membuat AI mengumpulkan berbagai macam khotbah Pak Joshua, seluruh pendeta, seluruh pastor, seluruh pemuka agama di dunia ini, Atau dogma teologi disumpul jadi satu. semua dikumpulkan. Oh ya, dalam konteks tadi bicara dogma misalnya ya, di Inggris sudah dilakukan research di benchmark. 30 profesor ahli hukum dari berbagai macam sudut pandang hukum, hukum internasional, hukum perdagangan dan lain-lain, diadu dengan robot, dengan AI. Kasus yang sama. 30 profesor ini mengeluarkan rekomendasi dalam waktu kalau nggak salah 30 hari. Si AI dalam waktu hitungan sangat singkat menghasilkan rekomendasi yang sama persis dengan 30 profesor tadi. My God.
Oke, nah, sekarang gini, kita lihat tadi dengan profesi pendeta. Tunggu dulu Pak, saya tarik napas dulu, saya agak berdebar-debar soalnya. Bayangkan kalau profesi pendeta punah, ini kan mengerikan ini. Tapi mungkin dia Bukan soal penghasilan bertransformasi. pendetanya, tapi Bukan. sesatnya itu, kesesatan Iya, yang itu dia dilakukan. Betul. Kita lihat. Si robot dengan mudah menyerap seluruh informasi kaitan dengan berbagai macam Pengetahuan teologi dan lain-lain, bahkan dari Alkitab bahasa aslinya, dari berbagai macam semua terjemahan, semua analisa segala macam dikumpulkan. Dia punya knowledge yang lebih lengkap dari pendeta. mungkin 1000 doktor, 1000 profesor teologi Jadi satu di dia. Dengan kemampuan mengenali seluruh bahasa. Satu itu. Kemudian seluruh khotbah tadi yang ada di internet oleh dia dikumpulkan, diterjemahkan, masuk ke dalam knowledge base-nya dia, diolah oleh dia. Menjadi satu konten khotbah yang baru. Nah, itu tinggal diubah ke dalam suara. Mau suara siapa? Suara Gildas, Joshua Tewu, atau bahkan Sola Gracia Lumi dihidupkan kembali. Bisa jadi. Ada rekaman suaranya kan di internet. Betul, bisa jadi. Tapi ini lebih canggih lagi. Ini bicara engine di belakangnya, bicara kecerdasan buatan. Sehingga waktu kita bicara konten khotbah, saya terima nonton khotbah secara online, secara daring, saya cuma mikir, saya tidak memperhatikan khotbahnya, saya takut khotbahnya itu merusak otak, merusak keimanan saya. Iya kalau benar benar orang, kalau robot, kalau AI. Jadi saya yang pikir, ini benar Bapak Pendeta Joshua Tewu atau bukan yang bicara? Ya, hanya itu aja. Suaranya dia, mukanya dia, gayanya kontennya robot, saya nggak tahu. Sampai saya kontak Bapak, saya kirimin rekamannya, Pak ini benar Bapak yang ngomong? Iya itu benar saya ngomong. Nah, saya yakin. Itu pun kalau benar yang reply saya adalah Bapak, bukan robot. Sampai begitu. Lah, misalnya. Saya ingat, ini pemirsa, waktu Pak Gildas bicara ini sebenarnya bukan baru sekarang ini bicara begini. Tapi waktu di event November lalu di Mac Hall, Kelapa Gading, waktu conference pimpinan STT kumpul, beliau sampai disanggah oleh seorang pendeta juga, ini kayak semacam membual, kayak mimpi lah tanda kutip istilahnya, gaya bahasanya kalau disederhanakan ya, sampai agak sedikit emosi dan saya tahu ada setengah orang tidak setuju dengan statement ini. Ya, tetapi yang lain saya lihat Pak masih juga mengikuti serius dan berkata, ada kemungkinan itu terjadi. Dan belum setahun, 6 bulan Pak November, Bapak sudah prediksi bahwa bisa saja orang tidak lagi berkumpul seperti ibadah biasa, berjemaat seperti biasa. Mungkin sudah di rumah masing-masing dan ibadahnya di rumah, pakai komputer, pakai ini segala macam. Itu saya ingat persis. November Pak Gildas bicara begitu, Bapak masih dicibir, bahkan dihakimi terbuka lagi. Sekarang sudah jadi realita loh. Nah, kira-kira ke depan bagaimana ini Om Gildas? Ya saya bukan. Enggak, ini dari kacamata sorotan dari prediksi seorang ahli IT. Ya mungkin yang perlu diralat, saya bukan ahli sih. Cuman tahu terlalu lama, tahu lebih dulu. Ini pemirsa, ini orang paling rendah hati, nggak suka dibilang ahli, nggak suka dibilang pakar. Saya lupa, dia cuma bilang ya saya cuma karena berpengalaman di situ aja. Istilah bahasa kerennya praktisi yang sudah kelamaan berkarat di bidang itu. Kelamaan di situ, nggak ngerti yang lain. Jadi kalau Anda baru cuma lulus biasa di sekolah-sekolah institut teknologi manapun di dunia, yang baru kemarin lulus baru ngomong, lu hati-hati lo, berdoa sungguh-sungguh hikmat Tuhan turun, itu aja. Oke. Nah, jadi kemungkinan ke depan, aduh saya juga pikir teknologinya sudah tersedia soalnya. Sudah tersedia. Komponen-komponen sudah tersedia dan progres perbaikannya itu
eksponensial dan jumlah data yang dikumpulkan juga eksponensial, jumlah informasi yang dikumpulkan juga eksponensial, sehingga ya itu bukan prediksi. Kalau sekarang ada yang mau membiayai, jadi barang itu. My God. Dan tidak mahal. Nanti akan bisa jadi akan muncul debat terbuka antara Pak Joshua, orang real, orang nyata, manusia makhluk mulia ciptaan Tuhan, Amin. berdebat dengan AI robot. Robot. Dan bisa Bisa jadi. secara argumentasi Kalah. menang robot. Iya, kalah saya. Ya, tapi saya amini menang Pak Joshua karena ada hikmat Tuhan. Haleluya, itu yang saya mau bilang, bro. Artinya hebat bagaimanapun Tuhan lebih hebat kan? Betul. Sebenarnya. Nah, tapi ini Pertanyaannya begini. Waktu saya menyaksikan debat tersebut, saya menyaksikan debat Pak Joshua secara fisik seperti ini atau tidak? Atau hanya nonton di siaran di internet juga? Kalau siaran internet kan saya mikir lagi, ini benar Pak Joshua atau bukan? Jangan-jangan robot juga. Pak Gildas, banyak orang bilang, itu kan cuma terlalu jauh pikiran, terlalu mimpi apa segala. Kan dulu kan begitu modelnya kan. Kalau anak-anak muda bicara masalah dunia maya apa. Belanda masih jauh. Belanda masih jauh, padahal sudah di depan pintu ini kan. Bukan depan pintu, dalam kamar. Dalam kamar. Dalam kamar mandi kita dia. Ikut mandi juga. Ikut mandi juga. Ikut mandi juga. Nah, yang kenapa saya berani betulkan ini? Saya kan juga ya pemain catur kelas kelurahan, Pak. Dulu kan catur itu kita berhadapan muka dengan muka. Tapi sekarang ada catur virtual. Artinya saya lawan game. Waduh ilah. Untuk berapa step tuh saya bisa menang, Pak. Tapi begitu sudah masuk dalam level master, grandmaster, kalem lulu, Pak, saya nggak bisa menang. Jangankan Bapak, grandmaster kelas dunia aja. Grandmasternya sendiri kalah. Grandmaster kelas dunia aja kalah. Saya lupa Gary Kasparov atau siapa gitu. Lawan komputer di Blue-nya IBM kalah. Itu tahun 90-an kalau nggak salah. Lihat di internet ya, saya lupa. Itu tahun 90 aja itu grandmasternya udah kalah ya. 20-30 tahun lalu. My God. Nah, itu sebabnya saya percaya, Pak, bahwa pendeta juga kalau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak mendalami kebenaran firman Tuhan itu secara komprehensif, holistik, ya hanya pengetahuan teologi. Maaf, Pak, saya banyak yang kontra dengan saya. Karena apa? Saya orang yang mendalami secara real kebenaran firman Tuhan, mencicipinya tiap hari, Pak. Puluhan kali saya baca Alkitab itu. Sampai sekarang juga banyak hal yang baru. Tapi banyak teman-teman nih puas hanya baca dari satu buku teologi ke teologi lain, pendapat teolog ini, teolog itu, tapi hampir tidak punya pengalaman pribadi baca Alkitab sendiri dari Kejadian sampai Wahyu dan seterusnya. Lalu kemudian berdebat di soal-soal dogmatika, aliran teologi tertentu, hanya bangga di sekitar itu kalau bisa hafal dalil-dalil para teolog di zaman lalu, dari Martin Luther, dari Calvin, dari bangga, Pak, tapi kemudian penghayatan pribadinya terhadap kitab suci Alkitab yang merupakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, mereka tidak alami itu, gitu loh. Nah, apalagi menghadapi era EIA ini kan, my God, saya pikir betul-betul ini akan terjadi, Pak. Alkitab bilang firman Allah itu adalah pikiran Tuhan. Jadi kalau kita tidak masukkan firman itu, kita tidak hayati dan kita tidak hidupi, kalah kita, Pak, lawan buatan ke depan ini. Dan saya pikir setan akan pakai itu untuk menyesatkan banyak orang. Betul. Teknologi itu ya, Pak? Betul. Menurut Pak Gildas gimana? Sangat mungkin. Dan ya kepastian hanya milik Tuhan. Tapi kalau menurut saya sih 99,99%. Jadi menjadi muncul lagi tadi kalau ada sudut pandang rohaniwan. Profesi rohaniwan, nanti sekarang dari sudut pandang jemaat, bagaimana di saat sekarang bisa dibilang gereja bubar, semua agama bubar, fisik, iya fisik, ya fisik gereja semua pindah online. Nah, dan ya saya dulu 3 tahun kerja tinggal di Prancis gitu ya,
Ya keliling ke banyak negara juga karena tugas. Dan kita bisa lihat kalau gereja-gereja yang luar biasa banyaknya dan besar-besar luar biasa itu kosong secara fisik. Iya, iya. Bahkan bukan hanya kosong di beberapa tempat itu dijual dan jadi klub Night club. malam. Betul. Ya, atau Jadi bioskop. tempat prostitusi. Ya itu hanya gedung lah. Gedung, Buat kita kan gereja itu adalah diri kita. Iya, eklesia itu Kita lah, persekutuan orang percaya kita lah. bait Allah Bait gitu Allah. kan. Bukan gedungnya. Tapi itu mencerminkan perubahan. Dan di satu titik memang tidak ada lagi atau bahkan tidak dibutuhkan atau tidak ada isinya lagi gereja-gereja fisik. Ini yang banyak pendeta ngamuk Pak dengar kayak begini nih. Ya, Karena apa? Mereka masih mengidolakan, mendambakan bangunan-bangunan fisik yang besar, megah, mewah sebagai representasi kemuliaan dan kuasa Tuhan. Padahal zaman sekarang ini kayaknya gimana menurut Pak Giles? ya tadi kembali lagi soal ya kalau saya kan diajarkan oleh orang tua, oleh papa mama sejak kecil itu bersaksi dengan perbuatan, Ya. gitu. Jadi ya cukup sampai di situ. Dalam artian ya kita menjalankan hanya berpegangan pada dua hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan setiap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan horizontalnya Kasihlah sesama manusia. seperti dirimu sendiri. Betul. Oke. Dan percuma kita tidak bisa mengklaim kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama manusia. Bukti implementasi kita mengasihi Tuhan itu mengasihi sesama manusia. Dan ini tidak ada kaitannya dengan rumah ibadah, tempat ibadah Nggak fisik ada. dan sebagainya. Itu betul kan? Betul. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang bongkar bait Allah ini. Dalam 3 hari Itu saya sebabnya ya ayah saya juga lebih suka ya melayani di jalanan, Iya. gelandangan, Makhluk ciptaan Tuhan yang mulia itu. iya betul, Yang betul-betul real. tanpa membawa satu ayat Alkitab pun dan tidak ada di gereja. Ya kalau dipanggil untuk khotbah di gereja ya. Tapi sehingga orang bilang pendeta gelandangan memang bukan hanya melayani gelandangan tapi memang menggelandang tanda kutip. Memberi hati buat Iya. mereka luar biasa. Ya kami sekeluarga hidup pun menggelandang. Iya. Dalam artian rumah dari rumah pinjaman ke rumah pinjaman gitu. Ya, ya. Dan kembali lagi ke konteks tadi, kita sebagai manusia makhluk mulia ciptaan Tuhan, sebagai jemaat gereja, kemudian mendengar firman Tuhan secara online, pertanyaannya apakah itu firman Tuhan atau firman robot yang dikompilasi dari berbagai macam sumber dengan kecerdasan buatan tadi. Suara pendeta, khotbah pendeta atau khotbah robot. Betul. Tapi orang bilang begini biasanya. Dan gini, dengan mudah akan muncul satu tokoh agama baru, bukan agama baru, agama yang saat ini sudah ada, bisa jadi gitu ya. Tapi tokoh baru, fenomenal. Kenapa? Karena khotbahnya sangat menyentuh hati, Ya. khotbahnya sangat berdasar, Ya. tidak bisa dibantah. Kemudian yang orang suka kan sekarang kalau pendeta kayak stand up komedian. Iya. Dan nggak susah, iya, dia tinggal mengkompilasi berbagai macam konteks stand up komedi dan dia akan menjadi pendeta yang stand up komedian sehingga followernya di internet itu mungkin jutaan, puluhan juta. Dan tapi sosok makhluk tersebut realnya tidak ada. Nah, God, luar biasa. Dan sekarang Fenomena itu sudah muncul luar sekarang biasa. sudah ada. Jadi ada ratusan, ada ribuan foto atau puluhan ribu foto orang yang dibuat oleh AI. Itu hasil penggabungan dari berbagai macam foto manusia benarnya, manusia yang benar ada. Dikompil, digabung-gabungkan menghasilkan puluhan ribu foto orang yang tidak bisa dibedakan orang ini benar manusia atau enggak. My God. Nah, ini saya kebetulan nih saya juga mau bertanya ini.
fenomena Christian Prince yang lagi mewabah dunia dan membuat jengkel kaum Muslim ini. Nah pertanyaannya, apakah Christian Prince juga karena dia tidak memunculkan mukanya, dia nggak jelas identitasnya, tapi dia nyata dalam perlawanan apapun, apakah ini bisa jadi robot atau orang nih? Kalau lihat dari bahasan itu. Saya hanya pernah mendengar nama Christian Prince, tapi saya nggak pernah menyaksikan videonya, dan saya hanya cuma orang bicara gini, dan karena tidak boleh menghakimi sih ya. Ya saya diajarkan untuk jangan menghakimi. Jadi dalam konteks bicara apakah itu robot per teknologi sekarang, bisa jadi. Bisa jadi. Apakah orang benar? Bisa Nggak tahu, bisa jadi. Tapi kembali lagi dalam konteks dua hukum yang terutama tadi. Ya. Buah yang dilihat. Saya pribadi, ini pribadi ya, pendapat iya. kan bicara perspektif, tergantung sudut pandang. Iya, Jadi dari betul. sudut pandang si pribadi saya kurang cocok. Kalau dengar dari cerita orang, saya kan juga nggak boleh menghakimi. Nonton videonya nggak pernah, kenal nggak juga. Dan Merdeka aja bro. Betul. Jadi saya pribadi sih kalau tadi bersaksi itu dengan perbuatan. Iya, berkata-kata juga penting, masing-masing punya tugasnya. Tapi yang pasti bukan dengan berkata-kata yang menyakitkan kan, dan begitu. menghancurkan. Yang menghancurkan. Betul. Jadi nah, tapi ke depan bisa jadi, yang ini saya nggak tahu ya. Tapi per teknologi yang ada sekarang sangat mudah memunculkan puluhan ratusan Christian Prince atau agama lain Prince atau apapun dalam konteks saat ini. Jadi kita ada di tengah pembentukan pola pikir, perang pola pikir yang tadi perang pola pikir dasarnya perang informasi, dasarnya adalah FOF pelurunya, senjatanya FOF, pelurunya hoax tadi. Waduh. Half truth. Dan itu mempengaruhi bicara pola pikir, mempengaruhi seluruh aspek psikologis kita, aspek keyakinan dalam arti luas gitu ya. Segala macam itu akan berpengaruh besar. Ya. Ini mungkin sesi terakhir Pak Gilda, saya mau tanya prospek futuristiknya ke depan ini. Karena kan ada juga isu-isu teologis di kalangan umat Kristen bahwa kedatangan Tuhan itu nanti setelah pembangunan bait suci ketiga orang Israel dan sebagainya, itu kan semua prediktif, tafsir dan macam-macam. Ya. Nah, semua gelagat-gelagat menunjukkan bahwa akan ada penyatuan agama sedunia, penyatuan ekonomi sedunia, penyatuan pemerintahan sedunia, penyatuan sistem informasi dan bahkan sistem perilaku manusia dengan menggunakan chip. Orang bisa katanya dikontrol di seluruh dunia. Dan ada satu desainer di belakang semua ini, atau paling tidak satu organisasi yang mendesain untuk masuk dalam tema besar dunia, one world order, dan seterusnya. Pertanyaan saya, sebenarnya saya tidak usah bertanya karena dari ulasan itu saya sudah bisa mengerti bahwa hal itu pasti akan terjadi. Karena kalau saya belum tahu cerita-cerita yang Pak Gildas bicarakan ini, saya akan bertanya begini, apakah itu mungkin terjadi? Nah, tapi tidak apa-apa lah. Bagaimana kira-kira ke depan ini? Ya, begini. Saya otak saya ini KW4. Jadi saya sering miss kalau bicara angka, tanggal segala macam. Tapi gini, ada paper, ada penelitian terkait dengan like dislike di Facebook. Ya. Jadi saya lupa angkanya, tapi misalnya gini, kalau saya 10 kali like atau dislike, maka Facebook tahu karakter saya itu 10%. Kalau 100 kali 60%. Kalau 1000 kali Facebook tahu saya utuh 100%.
lebih tahu Facebook siapa saya daripada diri saya sendiri secara kepribadian. Oh gitu. Betul. Dan kalau kita bisa tahu utuh kepribadian orang, Aha. maka kita bisa mengendalikan orang tersebut. Mhm. Kalau saya kasih informasi A, maka orang ini pasti reaksinya B. Sistem kontrol namanya. Sistem kontrol. Dan dalam konteks tadi Firehose of Falsehood, Brexit, dan lain-lain yang tadi saya beri contoh, itu memang sudah bicara yang istilah kita itu micro targeting. Micro target. Bisa per populasi, per spesifik bahasa, per spesifik usia, per spesifik preference dan lain-lain, sampai ke per spesifik orang. Jadi terkategorisasi lah begitu. Betul. Jadi tidak usah nanti. Per sekarang pun kita sudah dikendalikan oleh sistem. Oke, iya betul. Per sekarang. Iya. Gitu. Bicara GPS misalnya, tahun 2009-2010 ada pasangan manula di Swiss yang nyetir mobil masuk jurang itu karena ngikutin GPS. My God. Okay? Ya. Sekarang kita seringkali kehilangan orientasi terhadap satu wilayah karena kita pakai map online. Iya. Dan walaupun kita sudah bolak-balik ke tempat itu, kita di kota baru, di satu kota baru, 2 hari kita di situ, kita tetap masih tidak punya orientasi, tetap akan tersesat kalau tanpa koneksi internet. Iya, sudah bergantung banget jadi. Sangat bergantung. Berbeda dengan Zaman misalnya 15-20 tahun lalu. Iya. Kita datang ke satu kota, kita langsung berorientasi dengan akal budi kita. GPS itu guide penduduk setempat, gitu, dan seterusnya. Nggak sampai 1 hari kita udah bisa keliling kota tanpa peta. Iya. Istilahnya saya dulu jalan-jalan tikus saya hafal semua, Betul. masuk nggak ada masalah. Itu sebabnya kita panggil perangkat ini ponsel pintar. Kalau saya panggil seseorang dia pintar, berarti saya lebih bodoh dari dia. Kan begitu logikanya. Ih, kamu pintar ya. Berarti kan dia lebih pintar, dia lebih tahu dari saya lebih bodoh. Kalau kita bilang, wih sama handphone, kamu pintar ya. Ya benar, dia lebih pintar dari kita. Dan tidak ada rumusnya di dunia ini menurut saya yang bodoh mengendalikan yang pintar. Tidak ada. Nggak ada. Yang pintar pasti mengendalikan yang bodoh. Oke. Dari berdasarkan itu saja jelas desainer di belakang ini bayangkan Pak, tidak ada dalam sejarah seperti situasi dan kondisi dunia saat ini kan. Betul. Orang bisa dikontrol dengan satu yang namanya virus. Nah kan ada pertanyaan yang muncul, apakah virus ini alami, corona ini alami, atau rekayasa genetika IT dan sebagainya untuk satu maksud tertentu? Ya, itu walaupun itu orang bilang masuk teori konspirasi, tapi itu jelas mengarah ke sana. Tapi kita nggak usah takut orang-orang Kristen karena kita sudah jauh-jauh mengatakan ada akan situasi dan kondisi seperti ini. Betul. Dan saya pribadi ya karena saya bisa dibilang ya cukup tahu lah modusnya perang informasi, cara melakukan dan lain-lain. Ya saya tidak mau peduli dengan berbagai macam informasi yang ujungnya satu tidak ada manfaatnya. Ya. Apakah benar atau salah, konspirasi atau bukan, nggak ada manfaatnya juga. 2, cenderung merusak otak. Bikin stres. Iya, bikin stres. 3, kemudian menghilangkan produktivitas. Iya, itu aja perlu kita pikirin. Betul. Dan beredar di internet buku panduan CIA yang dikeluarkan tahun 40-an. Bagaimana merusak satu negara. Dan ada satu halaman itu intinya adalah menghilangkan produktivitas.
Caranya, iya dia kasih tips segala macam. Biar orang hanya berdiskusi saja tapi ujungnya tidak melakukan apapun. Kalau sudah mau mengambil keputusan, maka di challenge lagi supaya balik lagi ke diskusi. Itu salah satu caranya. Waduh. Jadi ya itu bagian dari perang informasi. Waktu kita tanpa ada visi misi yang jelas dalam kehidupan kita, kemudian terjebak dalam skenario menghilangkan produktivitas. Gitu. Itu pendapat pribadi saya gitu ya. Tuhan memberi saya hidup dengan visi misi spesifik untuk saya. Kalau saya kemudian terjebak dengan diskusi-diskusi yang ya lain, kalau seringkali saya juga berdiskusi ngalor ngidul hanya untuk senang-senang aja lah, gitu ya. Tapi saya tidak mau pusing dengan banyak informasi yang membuat saya menjadi tidak produktif menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Ya menjadi berkat, mengasihi sama manusia dan lain-lain, dan cenderung merusak misi saya. Karena saya misalnya dapat informasi, wah agama A begini, begitu, begini segala macam. Itu kan masuk ke dalam pikiran saya, masuk ke dalam mindset saya, belum tentu benar. Dan kemungkinan besar salah. Kemungkinan besar juga hoax, half truth tadi. Maka waktu saya berhubungan dengan tetangga saya, dengan teman saya, yang tadinya saya mendapat mandat itu harus tulus, menjadi berkurang ketulusan saya. Saya jadi menghakimi, padahal kan saya dilarang jangan menghakimi, ayatnya ada. Betul. Gitu. Kita diutus untuk tulus seperti merpati, jangan menghakimi dengan berbagai macam informasi tadi yang menurut saya merusak otak. Ya, kita ada di era itu. Itu sebabnya salah satu alasan, ada beberapa alasan. Tapi dalam konteks diskusi kita kali ini, itu sebabnya saya nggak pakai WA. Dan sekarang ini terkondisi sekali. Terlalu banyak. Iya, saya lihat Pak Gilas sudah nggak pakai WA karena saya pikir itu terobosan bagus. Udah 3-4 tahun saya. Dari dulu saya memang nggak pernah pakai WA sih. Ya terpaksa pakai WA, ada di ya dibuka mungkin dua minggu sekali, sebulan sekali, atau pas orang marah-marah ke saya dikirim WA nggak dibuka-buka, baru saya buka. Gitu. Tapi ya tadi dalam konteks diskusi ini menurut saya ya produktivitas kita menjalankan amanah yang Tuhan berikan dalam hidup kita jadi berkurang waktu kita diskusi. Lain kalau memang kita mau mendalami bidang itu, kita ada panggilan dan kita diberi tugas untuk hal tersebut. Itu pun kita berhati-hati. Macam kita ini pendeta kadang-kadang terjebak diskusi doktrinal, apalagi debat doktrinal, terputar-putar di situ aja padahal dan tidak melayani. Iya, betul. Dan tapi ajaran kita sudah pasti kebenaran firman Tuhan yang mestinya disampaikan untuk tujuan mengubah perilaku orang supaya lebih beribadah, lebih takut kepada Tuhan, tapi terjebak pada diskusi teologi dan seterusnya dan saling menghakimi dan jadinya muncul perpecahan. Saya juga bertobat ini. Dan lucu jadinya kok waktu saya 3 tahun di Perancis, di sana itu teman-teman saya banyak yang mereka percaya ada Tuhan, tapi mereka tidak mau beragama. Ada istilah, bukan ateis, apa namanya? Bukan. Bukan New Age movement mereka? Bukan. Ada ateis, satu lagi yang ya intinya mereka tidak mau beragama aja. Gitu. Kemudian ya di sana diskusi tentang agama itu jangan pernah dilakukan kecuali kalau memang sudah kenal dekat. Gitu. Karena urusannya bisa masalah dengan hukum. Gitu. Jadi harus sangat hati-hati. Dan di sana ujungnya bicara begini, saya percaya ada Tuhan, dan Tuhan itu satu. Masa saya misalnya saya beragama, dia bilang saya beragama A, adik saya beragama B, lahir dari ibu yang satu kandungannya satu, gitu, yang menciptakan ibu saya dan terus sampai ke atas kakek moyang saya dan lain-lain adalah Tuhan. Terus masa bisa jadi dua? Gitu kan. Jadi ya Tuhan pasti satu.
Tapi dalam konteks beragama Tuhan bisa jadi 3. itu yang menyebabkan, sehingga dia bilang, agama itu buat apa? Apakah agama itu membawa kedamaian? Kita lihat banyak perang, banyak orang bunuh-bunuhan karena agama. Iya, itu dia. Jadi diskusinya tuh ada di level situ, sehingga kalau saya bilang ya, kalau saya dari kecil diajarkan dalam konteks beragama oleh ayah saya hanya satu. Iya. Salah satunya adalah jangan menghakimi. Jadi orang boleh berdiskusi apapun dan ujung-ujungnya menurut pendapat saya, Pak. Dan ini menarik dalam konteks perspektif ini. Semua benar. Apapun itu semua benar. Oke. Apapun itu semua salah. Tergantung sudut pandang. Ya. Tergantung apakah melihat secara holistik atau tidak. Tidak. 100% atau tidak, detail atau tidak. Betul. Jadi misalnya saya terekam CCTV membunuh Pak Joshua. Nah, ya dalam satu skin itu ya saya salah membunuh Bapak. Tapi kalau dilihat dari perjalanan panjangnya sebenarnya saya mau dibunuh oleh Bapak, dikejar-kejar. Tapi dalam satu titik entah bagaimana saya refleks dan lain-lain, akhirnya Bapak yang mati. Iya. Gitu. Betul. Sehingga Jadi pilihan saja. betul. Sehingga tadi benar salah tergantung sudut pandang. Luar biasa. Jadi pemirsa, entah kita mau menyimpulkan apa, tetapi ada satu hal yang pasti. Zaman memaksa kita berubah. Kita tidak bisa lagi hidup dengan pola perilaku kita seperti di masa bahkan 6 bulan 1 tahun yang lalu. Karena ke depan ini, perhitungan hari, minggu ini ke depan ini, kita sudah harus menghadapi satu pola zaman yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Dan ini bagi saya dalam perspektif seorang Joshua Tewu yang menerima penajaman dari perspektif Gildas Deograt Lumi, tidak ada kata lain, anak-anak Tuhan mesti cari Tuhan sungguh-sungguh, mesti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan sudah berhenti berdebat, berhenti berpolemik yang nggak ada gunanya. Ya, kalau sekedar kita berdiskusi untuk mencari semacam tambahan masukan penguatan iman kita, bagus. Tapi kalau hanya untuk ribut-ributan menganggap diri paling hebat, paling benar sendiri, udahlah, kita dibodohi. Nanti kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa berkarya, dan kita orang yang tidak akan menghasilkan buah bagi kemuliaan Kristus, dan akhirnya apa yang terjadi, setan menang. Betul. Ya, dan itu sebabnya tema kita ini bicara tentang bagaimana kita sebagai manusia, makhluk mulia ciptaan Tuhan, bisa menjadi berkat bagi makhluk mulia ciptaan Tuhan yang lainnya. Siapapun dia. Siapapun dia. Apapun agamanya. Iya, soal dia mau pilih nanti menganut agama kepercayaan yang kita miliki, biarlah itu lahir dari hati nuraninya sendiri untuk memutuskan dia mau beragama apa, dia mau berkeyakinan apa. Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, tetaplah pada keyakinan itu dan jangan pernah melepaskan Yesusmu. Apapun bujuk rayunya, apapun ancamannya, apapun tawarannya, sekali Yesus tetap Yesus. Karena dalam Yesus yang kita percayai, dialah sumber hikmat kita, dialah sumber kekuatan kita, dia penjaga pelindung kita. Dan ingat, Alkitab Wahyu, buku penutup dari seluruh Alkitab Wahyu, ketika menjelaskan situasi dan kondisi seperti yang terjadi sekarang dan akan lebih parah ke depannya, cuma satu yang diingatkan, yang penting dari semuanya, hikmat. Betul. Hikmat itu datang dari Tuhan. Jadi itu sebabnya saya Pastor Joshua Tewu di BES, dan kita punya saudara Pak Gildas Deograt Lumi hanya menghimbau bahwa mari kita bersungguh-sungguh menerapkan hukum yang terutama itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu
sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Untuk itulah kita hadir di muka bumi ini, supaya kita jadi saksi Tuhan dan orang-orang lain dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Om Gildas. Terima kasih Ini pembicaraan sangat provokatif, Pak Joshua. sangat inspiratif, dan kita nggak bisa main-main lagi. Ke depan kita betul-betul harus serius. Paling tidak di sisa hidup kita ini, berbuatlah sesuatu yang berarti bagi kemanusiaan secara global dan untuk kemuliaan Tuhan yang kita percayai. Sampai di sini program Perspektif Joshua Teu. Anda yang mendengar, Anda yang melihat, Anda berhak membangun penilaian sendiri, bahkan membuat perspektif sendiri dari apa yang telah Anda dengar dari kami berdua. Saya Pastor Joshua Teu sekali lagi mengucapkan kiranya Tuhan menolong, Tuhan berkati saudara, dan Saya Gildas Diograt Kumi. kami mengucapkan kiranya sampai bertemu di program berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.